Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar semuanya, baik? Masih pada semangat? Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah sampai di acara perlombaan terakhir dalam rangkaian FRA Fest 2022. Pada malam hari ini kita akan menyelenggarakan lomba Pildacil, yang dimana lomba ini bertujuan untuk apa, Kebian? Untuk mencari bibit-bibit dai dan daiyah muda Indonesia. Nah, itu deh. Semoga dengan adanya perlombaan ini kita bisa mendapatkan bibit-bibit untuk di masa depan. Iya. Mungkin dari jebolan Prafes nanti ikut aksi Indosiar. Amin. Sebelumnya kita akan memperkenalkan juri yang nantinya juga akan mengomentari penampilan dari para peserta, yang dimana pada malam hari ini kita ditemani oleh dewan juri yang terhormat. Ada Bapak Ustadz Usuk Hubuy dan juga ada Bapak Ustadz Asad Basri. Tepuk tangan semuanya dong. Ya, sebelumnya kita mau dengar dulu suara dari para penonton dari setiap kelas, supporter-supporternya, karena peserta ini mewakili setiap kelasnya masing-masing, betul ya. Untuk itu, mana suaranya kelas? Kelas 3 mana suaranya? Kelas 3. Kelas 3 mana suaranya? Tepuk tangan dong. Nggak ada? Wow, ternyata tidak ada. Kelas 4 SD. Wih, masih ada, walaupun selfie. Kelas 5 mana suaranya? Lumayan. Kelas 6 SD. Wah, seperti di makam. Kelas SMP. Kelas 1. Kelas 7. Ramai. Adri? Oh, sudah. Oh iya, kelas 8, satu lagi, mana suaranya? Oh, gacor. Habis makan ya, Pak? Ya. Sendiri tapi rame. Itulah Iki. Oke. Sebelum acara kita mulai, kami akan mengumumkan kriteria lomba. Apa saja Kabian ya? Yang pertama ada penguasaan materi, yang kedua ada lafal atau intonasi, yang ketiga ada ekspresi atau mimik muka dan body language. Ya, itulah tadi kategori penilaian yang nantinya akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang, menjadi juara Pildacil pada malam hari ini. Oke, untuk itu demi mempersingkat waktu, gimana kita lanjut saja, Kabian? Kita mulai saja perlombaannya. Gimana semuanya, pada siap? Siap. Mana suaranya? Tepuk tangan dulu dong.
Peserta siap? Gimana kalian? Langsung saja. Dan inilah dia peserta pertama kita, Hildacil FR Apes Ramadan 2022. Inilah dia Tengku Fajil Saputra. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat seluruh panitia penyelenggara dan dewan hakim dan dewan juri yang saya muliakan, serta hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada hadirin sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang lainnya. Dengan nikmat itulah kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan wasilah berkumpulnya kita nanti di surganya Allah. Amin amin ya rabbal. Salawat sering salam tak lupa tercurahkan, tak lupa terlimpahkan kepada orang yang belum pernah mundur dari medan tempur, orang yang belum pernah ke Tangerang tapi namanya selalu terang menerang, orang yang belum pernah naik motor but tapi namanya selalu disebut-sebut, orang yang belum pernah minum jus tetapi otaknya jenius, dari zamannya naik onta sampai zamannya naik mobil Toyota, yaitu Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, mudah-mudahan kita termasuk umat yang paling dimuliakan oleh beliau. Lain di mulut, lain di hati, itulah peribahasa yang cocok dengan apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema tanda-tanda orang munafik. Munafik adalah salah satu sifat tercela yang sangat dibenci dalam Islam. Karena orang munafik adalah orang yang menampakkan imannya hanya di luarnya saja, akan tetapi ia ingkar di dalamnya. Ayatul munafikun talatun, idza haddatsa kadzdzaba wa idza tu'mina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ketika ia berbicara, ia berdusta. Dan kedua, ketika ia berjanji, ia ingkar. Dan yang ketiga, ketika ia dipercaya,
ia khianat. Tiga sifat tercela itu sangat merugikan pribadi pelakunya, bahkan merugikan orang lain. Karena orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Karena orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Baik bicaranya, elok tampilannya, seakan-akan mereka teman kita, sahabat kita, saudara kita, padahal mereka adalah musuh besar kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai Islam, kita harus, sebagai umat Islam, kita harus selalu waspada terhadap tipu daya mereka. Jika tidak, tipu daya mereka dapat menghancurkan umat Islam itu sendiri. Karena lebih mudah membunuh musuh yang bersenjata dibanding membunuh musuh yang pandai bersilat lidah dan suka menari di atas penderitaan orang lain. Sekian dari pidato saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari Toko Fajril Saputra. Kepada Dewan Juri, silahkan mengomentari. Oh ya, Bapak Ustaz Usumawi, silahkan. Mohon maaf. Oke, mana tepuk tangannya dong? Oke, sedikit saja. Peserta pertama, saya yakin dan percaya ketika dimanapun ya, ketika perlombaan, ketika nomor urut pertama itu bisa dihindari, karena saya sering ketika membawa peserta di musabaqah Al-Quran, baik tingkat kecamatan, kabupaten dan seterusnya, biasanya peserta milih jangan tampil pertama, karena biasanya ketegangannya luar biasa dan menjadi example buat peserta-peserta yang lain. Secara keseluruhan, ya kos aksi bersih ya. Secara keseluruhan ya, alhamdulillah peserta pertama hampir mendekati secara total dari materi cukup lumayan, cuma ada beberapa tadi tersendat sedikit, mungkin ngapalnya agak terlupakan, wajar saja lah. Yang terpenting untuk ke depan, ini sebagai modal yang baik saya kira, untuk ketika menghafal materi, tolong diperkuat kembali, jangan sampai ada jeda. Ketika ada jeda, kita akan kelihatan seperti hafalan banget gitu kan. Nah, saya harapkan ketika kita lupa, kita cari improv yang lain atau apalah, kita manfaatkan audien yang ada. Itu saja mungkin secara materi oke. Intonasi tolong ditingkatkan kembali supaya tidak terlalu datar juga, biar ada naik turunnya juga gitu kan. Sedikit dipolis terus, dan ekspresi saya kira tinggal memoles saja. Oke, selamat. Mungkin ada tambahan dari Pak. Oke, saya tambahkan untuk peserta pertama, Tengku Fajril, sudah bagus dari awal. Kemudian ada catatan bagi saya, ini bukan untuk
hanya untuk Fajrul ya, tapi untuk semuanya. Ini jadi catatan. Kurang enak banget ini ya. Cuma satu blok ya. Keras. Ini nggak kedengeran. Bisa gedein dikit ya volumenya. Tik 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 udahlah cukup lah. Oke, saya lanjutkan. Kekurangannya tadi bagi semuanya untuk penyampaian fildakil itu harus mengandung 2 unsur. Dari materi itu harus ada ayat yang dibaca, yang kedua harus ada hadis yang dibaca. Ini bukan untuk satu orang tapi untuk semuanya. Misalkan materi seperti itu untuk lebih penguatnya. Karena kita punya pedoman bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan 2 macam. Taraktu fikum amrayni man tadilu main tamassaktum bihima dan tadilu abadan. Kitabullah wa sunnah Rasul. Jadi untuk semuanya, jadi catatan harus ada Al-Qur'an dan hadis. Tadi Al-Qur'annya tidak ada, hadisnya ada. Walaupun salah mengucapkannya. Ya. Jadi dari hadis itu harus juga betul-betul ketika kita membaca apakah ini sudah benar apa tidak bacaannya. Tolong fasalul zikri. Artinya bertanya kepada yang tahu. Di sini ada Ustadz Uboy, mungkin ada saya atau ada siapa saja yang bisa ditanya. Pak Ustadz, misalkan ini bacanya sudah benar apa salah? Silakan seperti itu. Kemudian tadi membaca hadis itu tidak boleh hanya matanya saja. Jadi kalau misalkan ayatul munafiqi salasun itu namanya matan saja. Tapi harus dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana gitu ya. Baru nanti terakhirnya rawinya rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ini bacaan buat semuanya harus lengkap juga ya, harus lengkap juga. Kalau dari ayatnya misalkan surah Al-Baqarah 185 misalkan, harus diserahkan seperti itu. Itu tambahan. Jadi harus ada Al-Quran dan hadis, kemudian ada pembacaan Al-Quran, pembacaan hadisnya harus benar. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi.